Hai semua, perkenalkan nama saya Ardia Putri Anggraini dengan NIM 20 462372-PN-168802. Saya dari program studi Aquaculture angkatan 2020. Jadi di sini saya akan menjawab serta mempresentasikan mengenai ujian tengah semester dengan mata kuliah Statistika Pertanian yang diampu oleh Bapak Irwan Hendrayanto Alisius dan Ibu Oki Almas Amelia. Oke, langsung saja. Next. Nah, di soal yang akan disajikan pada nomor 1 itu membahas mengenai apa aja sih? Jadi, pada soal yang nomor 1 itu akan membahas mengenai kegunaan statistika di bidang pertanian dan variabel random dalam penelitian di bidang pertanian. Oke, menuju soal nomor 1A. Pada soal nomor 1A, buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan dari contoh buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Oke, next. Di sini saya telah membuat rancangan penelitian yang mempunyai judul Pengaruh Pemberian Pupuk Kompos terhadap Produksi Tanaman Semangka Citrus lanatus di daerah pesisir Sungai Brantas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dari penelitian yang saya rancang tadi itu mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kompos terhadap produksi tanaman semangka citrus lanatus selama 90 hari atau ketika dipanen di daerah pesisir Sungai Brantas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, dari eksperimen yang ini nih, dari eksperimen tadi, itu didapatkan data. Di antaranya waktu pengumpulan datanya itu termasuk cross-section. Apa sih cross-section data? Jadi, cross-section data itu data yang dikumpulkan pada satu periode waktu. Nah, dari penelitian yang saya rancang itu akan dilakukan selama 90 hari atau ketika masa panen. Nah, itu dalam periode waktu itu aja kan. Nah, itu dimasukkan dalam kategori cross-section data. Kemudian, jenis sumber metode pengumpulan datanya itu termasuk data primer. Apa sih yang dimaksud data primer? Nah, data primer itu contohnya misal wawancara secara langsung pada narasumbernya, kemudian melakukan kuesioner, serta eksperimen secara langsung. Dari penelitian yang saya rancang ini itu kan dilakukan eksperimen secara langsung selama 90 hari. Maka dimasukkan dalam kategori data primer. Nah, selanjutnya data tersebut mempunyai sifat kuantitatif data. Apa sih data kuantitatif itu? Nah, data kuantitatif itu berupa numerik. Nah, dari penelitian ini yang saya rancang ini, itu nanti kan berupa numerik kan, contohnya itu kayak panjang tanaman semangka, berat tanaman semangka, volume pupuk kompos yang dipakai, seperti itu. Nah, dari eksperimen yang maksud saya dari penelitian yang dirancang itu
ada data-data yang dikumpulkan nih. Nah, di antaranya data-data yang dikumpulkan itu ada apa aja? Yaitu ada data panjang tanaman semangka, ini diukur pada tangkai tanamannya. Ya, selanjutnya waktu pertama kali munculnya bunga. Jadi ini tuh diukur dalam hari ya. Hari waktu pertama kali munculnya bunga pada petak-petak tanah. Selanjutnya, data diameter buah semangka. Ini waktu dipanen ya, diameter buah semangkanya itu berapa. Kemudian, data berat buah semangka. Ini juga ketika dipanen, serta data jumlah buah semangka ketika dipanen. Ini totalnya. Oke, menuju soal nomor 1B. Pada soal nomor 1B, jelaskan konsep variabel random. Selanjutnya, dari contoh rancangan penelitian yang saudara rumuskan di poin A, sebutkan variabel randomnya. Variabel random bisa lebih dari satu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu variabel random. Nah, variabel random itu sendiri adalah suatu cara memberi harga angka kepada setiap ruang sampel. Variabel random ini kan acak ya. Nah, itu tuh mempunyai fungsi dan nilai real yang harganya ditentukan oleh setiap elemen dalam ruang sampel itu. Nah, variabel random ini tuh dibedakan menjadi dua. Di antaranya yaitu variabel random discrete dan variabel random continue. Apa sih bedanya variabel random discrete sama variabel random continue? Jadi, kalau yang variabel random discrete itu mempunyai nilai sebanyak bilangan cacah yang berhingga. Nah, misal nih contohnya apa ya? Jumlah pensil di tempat pensil aku misal. Itu kan kayak udah pasti misal 4, ada 5 gitu kan. Nah, seperti itu. Terus contoh apa aja ya? Jumlah satu kaleng minuman dalam satu dus. Tuh, misal ada 12. Nah, itu kan udah pasti 12 itu. Kemudian, kalau variabel random continue seperti apa? Nah, kalau variabel random continue itu mempunyai nilai yang tidak berhingga atau bisa dalam bentuk pecahan seperti itu yang koma-koma dan berlaku pada ruang sampel kontinu. Nah, contohnya apa aja nih variabel random kontinu? Nah, contohnya diantaranya yaitu misal apa ya? Volume. Misal volume air kolam itu. Ini kan 500 liter. Nah, 500 liter itu nggak selalu 500 liter, bisa aja jadi 500,01 atau 500,0147 atau 500,12 sekian kan. Itu tidak berhingga. Kalau didetailkan lagi. Contoh lain apa ya? Kayak berat buah semangka itu misalnya. Nah, berat buah semangka misalnya itu 5, nggak sampai deh. Misalnya 2,3 kilo. Ya, 2,3 kilogram. Bisa jadi itu nggak 2,3 kilogram, bisa jadi 2,3 bla 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 sekian. Seperti itu kalau didetailkan. Nah, dari data yang saya rancang tadi itu yang mengenai semangka itu mempunyai variabel random juga. Nah, mempunyai variabel random discrete dan variabel random continue.
pada variabel random discrete diantaranya yaitu jumlah benih semangka yang ditanam. Serta jumlah tanaman semangka yang tumbuh ini tuh dilihat dari yang jumlah tanaman benih semangka yang ditanam itu dilihat dari awalnya ya. Misalnya aku mau membuat rancangan intan dari semangka ini tuh jumlah bijinya sebanyak 100 bibit. Maka dilihat berapa nih yang akan tumbuh nantinya. Misal juga 85 kah atau berapa yang akan tumbuh seperti itu diamatnya. Kan udah pasti tuh kayak 85 ya 85, 100 ya 100 itu makanya discrete kan. Selanjutnya, kalau yang variabel random dari penelitian yang saya rancang tadi itu pada variabel random kontinu diantaranya yaitu panjang tanaman hari ke-30, panjang tanaman hari ke-60, panjang tanaman semangka hari ke-90, atau ketika masa panennya, berat buah ketika panen, banyaknya pupuk yang digunakan. Ini tuh banyaknya pupuk kompos yang digunakan, misalnya konsentrasinya berapa gitu. Seperti itu. Oke, menuju soal-soal yang nomor 2. Jadi, soal yang akan disajikan pada nomor 2 ini akan membahas mengenai apa aja sih? Soal yang nomor 2 ini akan membahas mengenai peluang dan aplikasi peluang di bidang pertanian. Oke, langsung saja. Soal yang nomor 2A. Seorang petani membeli 1.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan toko pertanian B. Sebanyak 600 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 400 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa 60 bibit dari toko A tidak tumbuh dan sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Oke, soalnya yaitu buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas dengan format berikut. Seperti ini formatnya. Oke, jadi ini yang diketahui itu totalnya ya, total 1.000 bibit kangkung. Total 1.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan toko pertanian B. Sebanyak 1.000 bibit. Kemudian diketahui lagi sebanyak 600 bibit dari toko A. Oke, berarti ini masuk dalam total kedua kategori bibit dari toko A saja, sebanyak 600. Lalu diketahui lagi 400 bibit dari toko B. Ini juga kedua kategori bibit yang berasal dari toko B. Kategori bibit yang tumbuh dengan baik serta tidak tumbuh dengan baik itu sebanyak 400 bibit. Ini selanjutnya diketahui lagi 60 bibit dari toko A. Setelah ditanam, 60 bibit dari toko A tidak tumbuh. Oke, 60 bibit dari toko A yang tidak tumbuh. Di sini ya, diketahui lagi sebanyak 320 bibit dari toko B yang tumbuh dengan baik. Sebanyak 320. Nah, selanjutnya kita mencari kategori bibit yang tumbuh dengan baik dari toko A. Bagaimana caranya? Yaitu tinggal mengurangi ini ya yang diketahui dari toko A itu kan total kategori bibit ini. 600 dikurangi dengan yang diketahui lagi ini. Kategori bibit yang tidak tumbuh kan. Yaitu sebanyak 60. Tinggal 600 dikurangi 60 didapatkan hasilnya yaitu 540. Jadi
Kategori bibit yang tumbuh dengan baik di toko A sebanyak 540. Selanjutnya dicari kategori bibit yang tidak tumbuh dari toko B. Dari toko B telah diketahui bahwa total dua kategori bibit ini itu sebanyak 400 kan? Lah, diketahui lagi apa yang diketahui, yaitu ini. Kategori bibit yang tumbuh dengan baik itu sebanyak 320. Ya sudah, tinggal dikurangin saja. 400 dikurangi dengan ini, 320. Maka didapatkan hasilnya yaitu sebanyak 80. Kategori bibit yang tidak tumbuh dari toko B sebanyak 80 bibit. Oke, selanjutnya tinggal menjumlahkan kategori bibit yang tumbuh dengan baik dari toko A dan toko B. Oke, langsung saja dijumlahkan. Ini yang tumbuh dengan baik dari toko A itu kan sebanyak 540, sedangkan dari toko B sebanyak 320 kan. Ya sudah, tinggal dijumlahkan saja, maka didapatkan hasil 540 ditambah 320 itu sebanyak 860 bibit. Selanjutnya, kategori bibit yang tidak tumbuh dari toko A dan toko B dijumlahkan juga nih. Ini dari toko A sebanyak 60. Sedangkan dari toko B, kategori bibit yang tidak tumbuh itu sebanyak 80. Maka dihasilkan 60 ditambah 80 sebanyak 140 kategori bibit. Oke, seperti ini udah terpenuhi ya tabelnya. Sudah. Selanjutnya, soal nomor 2B. Ini berdasarkan tabel pada soal yang 2A ya, yang seperti ini. Soal nomor 2B yaitu, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Oke, langsung saja. Nah, ini kan bibit yang secara acak nih. Jadi peluang bibit tumbuh dengan baik. Oke, langsung tinggal peluang dari kategori bibit yang tumbuh dengan baik yaitu dengan ini. Kategori bibit yang tumbuh dengan baik ini totalnya dari toko A dan toko B dibagi dengan total semua bibit dari toko A dan toko B. Dari kedua kategorinya ini juga sebanyak 1000 kan. Maka 860 dibagi 1000 dihasilkan peluang dari bibit tersebut, bibit-bibit yang dari toko A dan toko B ya, ini totalnya semua, yang tumbuh dengan baik, didapat hasil sebanyak 86%. Ini sudah dalam bentuk persentase peluangnya. Sebanyak 80%. Selanjutnya, ini masih mengacu pada tabel yang sebelumnya juga ya. Soal nomor 2C. Jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Nah, maka ini kan kita fokuskan pada toko B saja ya. Karena ini ditanyanya peluang bibit tersebut tidak tumbuh dari toko B. Oke, ini kan sudah diketahui total bibit yang tidak tumbuh dari toko B. Maksud saja, total bibit yang tidak tumbuh dari toko B dibagi dengan total bibit dari toko B. Ini sebanyak 400. Oke, sudah diketahui. Maka langsung 80 bibit yang tidak tumbuh dibagi dengan total bibit dari toko B sebanyak 400. 80 dibagi dengan 400. Didapatkan hasil peluang bibit yang tidak tumbuh dari
toko B ialah sebanyak 20%. Ini dalam bentuk prosentase. Peluangnya sebanyak 20%. Oke, masih mengacu pada tabel yang sebelumnya juga ya. Soal nomor 2D yaitu, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Oke, ini dari toko A ya. Maka peluang bibit tersebut yang berasal dari toko A ialah dicari dengan bibit yang tidak tumbuh nih pada toko A. Ini kan diketahui nih sebanyak 60. Dibagi dengan total bibit yang tidak tumbuh. Nah, karena ini yang ditanya yang tidak tumbuh kan, yang tidak tumbuh. Maka ini dapatkan hasil 60 dibagi dengan 140 apabila disajikan dalam bentuk persentase ialah sebanyak 42,85%. Nah, sekarang menuju soal yang nomor 3 nih. Nah, di soal yang akan disajikan pada nomor 3 ini akan membahas tentang apa sih? Jadi, di soal yang nomor 3 ini nanti akan membahas mengenai aplikasi distribusi variabel random discrete di bidang pertanian. Soal yang nomor 3A. Jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. Nah, apa sih distribusi Poisson? Nah, distribusi Poisson itu ialah pendekatan distribusi binomial ketika N atau percobaan yang cukup besar dan P atau peluang sukses yang cukup kecil. Biasanya distribusi Poisson ini digunakan untuk melihat banyaknya suatu kejadian pada interval waktu. Nah, distribusi Poisson ini kejadiannya bersifat independen dan tidak terjadi secara bersamaan. Apa sih artinya? Nah, ini tuh mempunyai arti distribusi Poisson itu tidak bergantung pada kejadian lainnya. Nah, itu tuh independen. Arti dari independen. Selanjutnya, peluang kejadian tidak bergantung pada waktu terjadinya dengan kejadian sebelumnya. Yang mempunyai arti antar kejadian itu nggak berpengaruh sama peluangnya. Seperti itu. Selanjutnya, wow, sudah nomor 3B. Selanjutnya, nomor 3B. Dari penelitian yang saudara kaji pada tugas kelompok aplikasi distribusi Poisson di bidang pertanian, sebutkan variabel yang memiliki distribusi Poisson. Jelaskan pula mengapa distribusi Poisson atau metode terkait distribusi Poisson digunakan pada penelitian yang saudara kaji. Oke, next. Jadi, saya dan teman-teman saya, teman kelompok saya, itu mengkaji penelitian yang mempunyai judul Simulation of Crop Insurance Premium with Poisson Process and Exponential Distribution Case Study on Rice Farming in Village of Sukaratu Istiafa, atau simulasi premi asuransi tanaman dengan distribusi Poisson dan distribusi eksponensial studi kasus usaha tani padi di Desa Sukaratu, Jawa Timur. Ya, sumber dari jurnal ini yaitu didapatkan dari Madinah Hasanah, Muhammad Aska, Novita Lestari Payung,
tahun 2019 dengan judul berikut. Sumbernya dari Atlantis Press Proceeding of the Second International Seminar on Science and Technology. Oke. Nah, dari penelitian ini nah yang kelompok kami kaji itu mempunyai variabel-variabel nih. Nah, apa aja sih variabelnya? Nah, ini variabelnya yaitu ada tahun gagal panen, ada persentase penyebab gagal panen, dan luas tanam. Data ini nih, nah itu diamati sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2013, yaitu sepanjang 6 tahun. Selanjutnya, kenapa digunakan distribusi Poisson pada penelitian tersebut nih? Kenapa ya? Ya karena untuk mengukur probabilitas kegagalan pada usaha bertani padi, serta untuk menghitung lambda dengan estimasi kemungkinan yang maksimum. Nah, wow, sudah slide terakhir nih. Oke, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan saya dalam menjawab materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Dan terima kasih telah menyimak. Terima kasih.